Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minan sururina anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terhingga berupa kesehatan, hidayah dan kebahagiaan. Dan atas izin Allah Ta'ala hari ini kita bisa berkumpul kembali pada hari ini di Majelis Pengajian Perancis tanpa ada halangan apapun. Dan semoga niat ikhlas para hadirin yang hadir pada pengajian kali ini dibalas dengan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena atas perjuangan beliau telah membawa umat manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan semoga kita semua mendapat pertolongan di hari pembalasan. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman pengajian Perancis dimanapun berada, perkenalkan saya Berta Siagian selaku pembawa acara di pengajian Perancis hari ini akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Tadi sudah dibuka pagi tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran secara bergilir oleh teman-teman pengajian Perancis. Selanjutnya acaranya yaitu sharing yang akan dibawakan oleh tamu kita yang terhormat, yang kita cintai semuanya karena Allah Ta'ala, yaitu Kang Diki Darmawan yang akan mengambil tema lantunan hijrah seorang musisi. Kemudian ada sesi hiburan, yaitu nanti kejutan ya hiburannya ini ya, dan ada sesi tanya jawab, kemudian akan dilanjutkan oleh penutup. Selamat datang kepada Kang Diki Darmawan di Majelis Pengajian Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas kesanggupannya hadir. Memasuki acara selanjutnya, kita akan untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kita keberkahan di acara ini dan lancar ya. Selanjutnya acara akan dimoderatori oleh Mbak Dini 1 jam ke depan. Saya serahkan kepada Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini. Tafadholi. Terima kasih Teh Berta. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum untuk Kang Diki Darmawan. Waalaikumsalam. Atas kesediaannya menyediakan waktu barakallah. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari Kang Diki. Baik, sebuah kehormatan ya buat pengajian Perancis kali ini bisa menghadirkan seorang musisi yang sudah kita kenal. Saya fansnya Kang Diki dari dulu ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, saya juga dulu pernah meliput waktu saya masih di Antv, meliput. Oh. Sama teman-teman. Dulu saya di Antv, ya dulu saya jadi jurnalis Antv, kemudian sekarang saya di Net, dan sekarang punya media sendiri. Baik, para sahabat yang saya muliakan, sahabat yang berbahagia, sahabat solehah, sahabat soleh, berhijrah menjadi lebih baik adalah hak dan pilihan semua orang di muka bumi. Tak terkecuali para artis tanah air. Salah satu kini yang sering kerap disebut adalah musisi Dwiki Darmawan. Kini Kang Dwiki kerap tampil untuk berbagai acara sosial dan religi. Contohnya untuk acara Dompet Duafa bersama musisi Dwiki Darmawan kembali menggelar konser virtual Ramadan Nada Dwiki and Friends. Konser-konser dakwah pun juga banyak dilakukan oleh Kang Dwiki
khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kang Dwiki kini juga bergabung di dalam Muhammadiyah dan banyak melakukan konser-konser religi dan juga bersifat sosial. Tentunya sahabat yang berbahagia, penasaran kenapa Kang Dwiki sekarang ini lebih fokus kepada kegiatan agama? Kita langsung saja nanti menanyakan kepada Kang Dwiki. Kita dengarkan bagaimana sharingnya. Kita juga akan diberi kesempatan untuk tanya jawab. Mengenai mungkin biodata Kang Dwiki, mungkin semua orang sudah pada tahu ya, yang namanya juga orang beken istilahnya ya. Kang Dwiki itu lahiran Bandung, Jawa Barat. Tahunnya tidak perlu tahu, pokoknya masih muda, selalu muda ya Kang Dwiki. Kemudian Kang Dwiki ini juga selain terkenal sebagai musikus, komponis, juga politikus, dan juga produser Indonesia. Karena saya manggilnya Kang Dwiki juga, karena Kang Dwiki adalah keturunan Jawa Barat sama seperti saya. Pengajian Prancis juga di Jawa Barat kan semuanya, dipanggil Teteh semuanya. Dan kemudian Kang Dwiki ini juga terkenal karena menjadi salah satu pendiri dan anggota grup dari anggota musik jazz legendaris Indonesia yaitu Krakatau. Kang Dwiki juga adalah suami dari Ita Purnamasari, penyanyi juga yang terkenal, yang pernah juga Kang Dwiki meraih penghargaan sebagai penata musik terbaik pada tahun 1991 di Festival Film Indonesia untuk film Cinta dalam Sepotong Roti. Baik, pasti sudah tidak sabar lagi mendengarkan sharingnya Kang Dwiki. Mangga Kang Dwiki, silakan untuk sharing kenapa saat ini, atau mungkin sebenarnya sudah lama ya Kang Dwiki ya, tapi mungkin sekarang banyak lebih dikenal kenapa kegiatannya lebih kepada sosial dan religi. Silakan Kang Dwiki, mangga. Terima kasih yang saya hormati Mbak Dini. Terima kasih Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah forum virtual melalui Zoom ini dari berbagai belahan dunia dengan pengajian Perancis yang tentunya host di Perancis, dan Mbak Berta saya dengar di negeri Makedonia Utara ya. Betul. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul dalam kaji yang mulia ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, dalam keimanan, keislaman sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mbak Berta ini sesama dengan saya, sesama anggota pengajian Orbit ya. Orbiters, Mbak Berta ini rajin selalu dalam pengajian Orbit yang dibina oleh Bang Din Samsudin yang rutin 2 kali seminggu, dan karena virtual, karena masa pandemi justru malah lebih meluas menjadi mendunia. Baik, pada dasarnya saya dulu ingin bercerita di masa kecil. Saya lahir dari seorang ayah, seorang ASN ya, kalau sekarang disebutnya aparatur sipil negara, pegawai negeri lah ya. Pegawai negeri di Kota Bandung, pegawai negara atau boleh dikatakan abdi negara ASN, dengan seorang ibu yang guru. Ibu saya adalah guru SMA, guru SMP dan guru SMA. Nah, ayah saya itu keturunan dari
Jawa Barat, Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Sedangkan ibu saya itu orang keturunan setengah Jawa Tengah, setengah Banjar, Jawa Barat. Jadi saya adalah Sunda Jawa ya, tapi Sundanya 75%. Karena ibu saya yang setengah Sunda, setengah Jawa. Dari kecil, ayah saya adalah orang tuanya ayah saya, yaitu kakek saya, Haji Sarbini, adalah salah satu penggiat yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama di kampung halaman di Tasikmalaya. Sedangkan ibunda saya almarhumah juga ayahandanya juga seorang guru, seorang kepala SMEA di Jakarta tugasnya, tapi juga seorang anggota dan pengurus dari Muhammadiyah di Jakarta Selatan ya. Jadi saya adalah keluarga NU dari ayah dan Muhammadiyah dari ibu. Jadi sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan ibunda maupun kegiatan-kegiatan ayahanda. Kalau ke kampung halaman saya senang sekali ke Tasik tuh. Wah, waktu saya kecil itu rindang sekali, rimbun, indah sekali. Nah, dari kecil saya suka sekali musik dan menurut ibu saya katanya bakat sekali. Jadi katanya kalau mendengar apa langsung bisa mainkan di piano, langsung bisa mengikuti. Padahal saya belum les katanya. Nah, ibu saya yang sangat mendorong untuk saya mendalami musik, sehingga saya dileskan piano klasik waktu itu. Nah, dari piano klasik kemudian berkembang saya belajar jazz, sampai kemudian musik menjadi sebuah profesi. Saya dulu adalah cita-citanya adalah ingin jadi diplomat. Cita-cita saya. Saya itu sangat kagum kepada Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri kita ya di zaman awal. Saya kagum terhadap Pak Adam Malik. Saya kagum terhadap Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Dan saya kagum terhadap diplomat ulung Indonesia dari mulai zaman perjuangan, karena saya senang membaca ya. Jadi saya ingin jadi diplomat, saya ingin jadi duta besar gitu. Jadi kecil saya tuh saya ingin nanti sudah pikir nih, nanti saya sekolah, nanti saya mau kuliah di Fakultas Hukum, terus ingin ngambil hukum internasional, terus saya ingin jadi diplomat, mendaftarkan ke Kementerian Luar Negeri. Cita-citanya gitu dulu. Nah, tapi dari kecil tuh saya didorong oleh ibu saya, yang ibu saya juga suka musik karena dulu pernah menjadi salah satu pemenang atau finalis dari bintang radio tingkat kelas Jawa Barat ya, penyanyi bintang radio RRI zaman dulu itu. Nah, ayah saya tidak terlalu mendukung karena dia ingin saya belajar dengan baik di bidang yang non musik lah ya, non seni. Tapi ibu saya sangat mendukung, sehingga saya dapat dukungan dari ibu, saya juga bersemangat dan akhirnya saya menekuni, dan apapun yang saya pelajari, saya tekuni sampai akhirnya tanpa disadari menjadi profesi, terutama setelah band Krakatau menang lomba band di Jawa Barat, kemudian di Indonesia, dikirim ke Jepang, mengikuti festival di Jepang, tahun 85, kemudian saya mendapatkan penghargaan, alhamdulillah ya, sebagai the best keyboard player di Tokyo, Jepang tersebut. Jadi pulang ke tanah air, langsung terjun ke dunia musik Indonesia, dunia industri musik Indonesia yang sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan. Sampai mengacaukan kuliah saya. Waktu itu saya sudah mulai
lulus SMA dan sudah mulai kuliah di Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Tapi saya berusaha menyelamatkannya, saya daftar lagi ke Universitas Indonesia, kacau juga karena jadwalnya itu ngeband terus, tour dan sebagainya. Nah, akhirnya saya tidak mendaftarkan menjadi Kemenlu ya, di Kemenlu. Nah, pokoknya cita-cita saya tetap ingin jadi diplomat. Nah, setelah saya berkarier akhirnya di dunia musik dengan band Krakatau, menjadi penata musik film, menjadi penata musik iklan, menjadi arranger untuk artis-artis, menjadi produser. Suatu saat saya memindahkan, ini ada satu momen cerita. Suatu saat saya sedang memindahkan buku-buku, karena saya suka membaca, buku-buku peninggalan almarhum ayah saya yang mempunyai satu ruang perpustakaan yang besar sekali semasa hidupnya di Bandung. Ibu saya membagikan kepada anak-anaknya untuk diteruskan, untuk dirawat. Nah, saya mengambil sebagian dari buku-buku itu dalam beberapa dus, lalu saya angkut ke Jakarta karena setelah itu saya tinggal di Jakarta, berkarir di Jakarta. Saat itu saya belum menikah, masih tahun 1991 ya awal. Di antara buku-buku yang saya bereskan dan masuk di rak perpustakaan saya, ada sebuah buku yang diterbitkan saya lihat tahun 1967. Tapi artisan itu dalam telepon atau gimana? Oh, maaf, ada suara ribut. Suara saya masih jelas? Alhamdulillah Masih jelas, silakan dilanjutkan. Ya. Buku itu diterbitkan tahun 1967 berjudul Samudra Al-Fatihah, dikarang oleh B. Arifin. Bukunya itu rupanya dibeli semasa ayah saya masih mahasiswa di IKIP Bandung. Waktu itu ayah saya lulusan IKIP Bandung, terus kuliah lagi di Unpad juga. Saya lihat ada tanda tangannya ayah saya. Saya baca buku itu. Saya baru sadar, surat Al-Fatihah yang dinamai Ummul Kitab itu, induk kitab, sebagian ulama kan menganggapnya sebagai kesimpulan dari Al-Quran. Allah memerintahkan untuk membacanya kurang lebih 17 kali dalam sehari ya. Setiap rakaat sholat, kita wajib lakukan itu. Hal ini menunjukkan keagungan dan kehebatan kandungan isi dari Al-Fatihah. Saya jadi prihatin dan sedih sama diri sendiri. Kenapa surat yang saya baca sehari-hari 17 kali itu, saya belum paham isinya. Akhirnya saya baca habis buku dari almarhum B. Arifin itu yang sampai sekarang udah sampai cetakan ke belasan kali dicetak ya. Saya pernah melihatnya di beberapa toko buku, ada cetakan ke-9, ada cetakan ke-11, 12, terus diulang. Bahkan sangat terkenal di Malaysia juga buku ini. Nah, isi kandungan buku ini mencoba membedah isi kandungan surat Al-Fatihah secara mendalam dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan saya pahami. Jadi tadinya saya setiap hari pasti baca surat Al-Fatihah ya, tapi ya gitu aja, nggak didalami isinya. Walaupun hanya 7 ayat, namun isi kandungannya bagaikan samudra luas yang tiada terbatas. Semakin diselami, semakin ada mutiara-mutiara ilmu. Mutiara-mutiara ilmu di dalamnya. Nah, saya kan orang yang menggeluti musik ya, jadi sering nangis, sering tersentuh. Ya Allah, saya baru coba pahami ini Al-Fatihah. Lalu saya menghubungkan dengan
keindahan-keindahan milik Allah yang ada muncul di musik-musik yang saya terlibat, saya semakin sadar bahwa itu kita manusia hanya perantara saja. Bukan saya kok yang hebat. Bukan saya yang jago mengkompos jadi lagu yang bagus, jadi aransemen yang bagus. Tapi semuanya hanya dengan seizin Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqinna azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi itu kan doa yang diambil dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-191. Di situ saya tersadar bahwa keindahan ini hanya milik Allah dan jangan sampai kita terjebak menjadi tidak terpelihara sehingga malah terlena dan terkena siksa api neraka. Dari situ saya mulailah berpikir untuk menggunakan keindahan dari Allah ini yang dititipkan kepada saya ini untuk mendalami religiusitas yang lagi saya dalami dalam bentuk komposisi musik. Yang paling awal sekali adalah tahun 91 terciptalah bersama sahabat saya almarhum Agis Aryadi Payana sebuah lagu yang berjudul Dengan Menyebut Nama Allah yang dinyanyikan oleh Novia Kolopaking. Sahabat-sahabat sekalian, para anggota pengajian, ada yang tahu nggak lagu itu? Mbak Dini tahu? Tahu. Tahu dong. Menyebut nama Allah yang itu kan. Nah, refnya gimana refnya coba Mbak Dini? Tunggu. Serahkan hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Yang gitu ya Pak ya? Ya, hebat sekali. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Jadi syairnya lagu itu dengan menyebut nama Allah. Yakinkan niatmu menuju nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, agar damai senantiasa hatimu. Jadi di situ yang hendak disampaikan adalah kita manusia layak untuk berikhtiar. Tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Wajib hukumnya kita manusia selalu berikhtiar mendapatkan, mencapai yang terbaik ya. Dalam hal ini sesuatu dikehendaki Allah tiada selain kekuatan Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Nah, dalam hal ini, itulah titik awal saya seperti berhijrah di dalam kehidupan saya sendiri. Dimulai dari bermusiknya sendiri. Lalu saya, ada seorang tetangga saya ketika masih kos ya di Jakarta, masih ngekos di rumah Om ya di saudara di kawasan Pondok Pinang Jakarta Selatan. Saya bersyukur sekali bergabung dengan pengajian setempat yang namanya pengajian Labmen yang dibina oleh almarhum Bapak Kiai Haji Toto Tasmara. Jadi di tengah kesibukan saya bermusik, saya pun rajin mengkaji pengajian di situ dan Pak Kiai Haji Toto Tasmara bahkan sering menciptakan lagu bareng bersama saya. Beliau main gitar, terus ada beberapa lagu yang kita tulis
bersama ya. Beliau juga suka musik gitu. Nah, itu juga membawa saya pendalaman yang lebih luas lagi, kemudian kecenderungan untuk sangat peduli kepada keadaan sekitar itu membawa saya menjadi penggiat banyak event charity, penggiat banyak event charity di tanah air ya, seperti adanya gempa di Aceh, kita bikin Jazz for Aceh, kemudian kita sumbangkan charity-nya langsung ke Aceh, kita langsung terjun ke sana untuk membangun kembali sebuah rumah sakit yang hancur, dan banyak keinginan hati saya selalu membantu sesama, kemudian membuat apa yang telah Allah berikan kepada saya itu dikembalikan menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi sesama umat, bagi manusia gitu. Jadi ada 2 titik, yaitu seperti ayah saya almarhum mengingatkan, supaya Allah sudah mengatur agar saya menemukan buku Samudra Al-Fatihah tersebut. Kemudian dengan menyebut nama Allah sendiri adalah saya pun terinspirasi dari ketika saya membaca intisari dari buku Samudra Al-Fatihah tersebut. Yang kemudian alhamdulillah hanya karena Allah semata juga banyak dinyanyikan dan disukai oleh banyak orang. Bahkan seringkali ada teman-teman saya bilang, kami nyanyikan loh itu lagu di gereja. Tapi mereka Allahnya dia bilangnya dengan menyebut nama Allah ya, jadi dia jadi Allah gitu. Nah itu sekelumit dari awalnya. Nah kemudian saya yang sangat mencintai Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, berupaya untuk memanfaatkan bakat yang diberikan ini untuk memperkenalkan Indonesia di mancanegara. Saya rasa saya untuk Eropa ini hanya Makedonia Utara aja, Mbak Berta, yang saya belum ke sana. November 2019 sebelum pandemi, saya masih ada di Bosnia Herzegovina, tepatnya di Sarajevo International Jazz Festival. Saya masih tampil di sana. Septembernya saya masih di South Africa, masih di Johannesburg Joy of Jazz Festival. Saya juga pernah mengelilingi negara-negara Balkan dalam rangka mempromosikan Wonderful Indonesia. Hampir 80 negara hanya karena Allah semata. Saya juga membantu Indonesia menciptakan theme song Wonderful Indonesia. Jadi saya sangat ingin memanfaatkan bahwa apa yang Allah berikan ini bermanfaat bagi Indonesia. Promosikanlah Indonesia. Kamu nggak bisa jadi duta besar, jadi duta budaya. Seolah-olah Allah mengiring saya seperti itu. Karena dengan musik, saya sudah mengelilingi hampir 80 negara di dunia ini. Kemarin terhenti karena adanya pandemi ya, jadi agenda-agenda batal. Tapi saya sangat bangga dengan Indonesia dan sangat bersyukur karena the ultimate of diversity dari Indonesia, keragaman Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak ada duanya di dunia ini. Saya pernah ke negara-negara Balkan yang dulu terpecah dari Yugoslavia ya. Mungkin termasuk Makedonia Utara sendiri ya. Jadi dulu ada Joseph Broz Tito. Ternyata sekarang sudah jadi berapa negara? 7. Mungkin saya pernah ke Serbia, ke Montenegro, ya kan, Slovenia, pecah lagi menjadi Bosnia dan Herzegovina, Makedonia, dan lain-lain, termasuk pecahnya Ceko dan Slovakia. Indonesia ini, Masya Allah, kita mempunyai
sampai 600 bahasa dan dialek. Sekian banyak suku, bangsa, agama. Tapi kita Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang selalu bersatu, yang kuat, yang bertoleransi, menghargai keberagaman. Sekarang ini barangkali banyak kepentingan-kepentingan lain yang ingin mengganggu itu. Maka kita, orang Indonesia, harus selalu kuat, harus selalu bersatu bersama. Dan sampai nasibnya seperti Yugoslavia itu ya. Tapi memang itu Yugoslavia memang sudah tuntutan zaman sih ya. Jadi sekali lagi saya sangat mensyukuri sebagai orang Indonesia, apa yang telah Indonesia berikan. Saya selalu bertanya, apa yang sudah saya berikan kepada Indonesia. Nah, kemudian saya berpengalaman banyak sekali menggagas dan terlibat dalam dakwah melalui seni. Misalnya ada konser-konser seperti konser Menembus Batas bersama ISQ. Saya bersama Raihan, bersama Opik, Meli Guslau, dan lain-lain menggelar konser orkestra ya bersama Pak Ari Ginanjar dari ISQ. Kemudian ada beberapa kali tablik akbar secara nasional. Dan dalam berbagai kesempatan apapun memanfaatkan musik untuk dakwah, musik untuk kebaikan, musik untuk kemaslahatan, dan walaupun tidak jarang yang mengatakan bahwa jangan main musik lagi, haram, begini-begini, tapi kita niatkan niat baik, niat yang lurus. Dan yang penting itu adalah dengan hijrahnya ini, saya berupaya selalu rendah hati, tidak sombong, bahwa semua itu hanya karena Allah semata. Dalam hadis Ibnu Majah pun saya memahami bahwa ada hadis yang mengatakan, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya bisa sempurna segala kebajikan. Jadi itulah sekelumit, takut terlalu panjang lebar. Akhirnya cita-cita saya yang ingin jadi diplomat keliling dunia itu Allah berikan dengan kesempatan saya keliling dunia lewat budaya, lewat pertukaran budaya, lewat keterlibatan di UNESCO, keterlibatan dengan UNICEF di dunia musik. Bahkan saya mendapat kejutan di tahun 2018 mendapat penghargaan dari World Intellectual Property Organization atau WIPO yang berkedudukan di Geneva untuk Gold Medal for Creativity. Nah, ini semua hanya kebesaran Allah saja. Dan saya tetap ingin mengembalikan semuanya itu untuk kebaikan dan untuk dakwah. Sekarang saya mencoba mengabdikan diri juga di dalam organisasi dan menjadi ketua Lembaga Manajemen Kolektif PAPRI, yaitu sebuah lembaga manajemen kolektif yang membantu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yang menjadi hak-haknya para pemegang hak, baik hak terkait ya, dan juga ada yang hak cipta yang lainnya, dan ini merupakan sebuah collecting society. Di samping saya diamanahkan menjadi ketua dari Anugerah Musik Indonesia yang memberikan penghargaan tertinggi musik Indonesia lewat musik, Anugerah Musik Indonesia semacam Grammy Award-nya Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan juga bahwa saya mendirikan Lembaga Pendidikan Musik Al-Farabi, sebuah representasi dari tokoh Islam yang saya kagumi, Al-Farabi, yang merupakan seorang filsuf, seorang ilmuwan, seorang seniman ulung. Sehingga saya namakan Lembaga Pendidikan Musik itu adalah Lembaga Pendidikan Musik Farabi yang sudah tersebar di
5 tempat, yaitu Jakarta, Bintaro, BSD, Medan maupun Denpasar, Bali. Nah, demikian sedikit uraian dari saya, dan apabila ingin melihat 1-2 karya yang sering muncul, terakhir ini ada sebuah karya berjudul Taubat, ya, yang terakhir dinyanyikan oleh istri saya sendiri, Ta Purnamasari, dan rencananya Mbak Aningka Tamsi, salah satu sopran terbaik Indonesia, akan membawakannya kembali dengan balutan musik orkestra, di mana Taubat itu bercerita tentang taubatan nasuha. Mungkin bisa di browsing nanti. Mohon maaf bila ada yang berlebihan atau bila ada kesalah kata, dan bila terlalu panjang, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Dwiki, kayaknya nggak kepanjangan, malah kita masih pengen dengerin sebenarnya kan, Masya Allah. Jadi para sahabat pengajiannya, ini salah satu bukti bahwa itulah kekuasaan Allah. Begitu kita dekat dengan Allah, semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak diberikan istilahnya keahlian, semakin kita rendah hati, dan Kang Dwiki adalah salah satu contohnya yang patut kita tiru. Seperti itu istilahnya. Jadi Masya Allah ya, Kang Dwiki sebenarnya sudah lama istilah hijrah itu ada dalam diri Kang Dwiki sendiri sebenarnya ya Kang Dwiki ya. Cuman mungkin istilah hijrah itu sekarang baru istilahnya jadi tren gitu ya Kang Dwiki. Jadi hijrah dan sebagainya. Padahal sebenarnya sudah lama. Nah kalau menurut Kang Dwiki sendiri nih, Kang Dwiki kan di sini juga ada Teh Nini Karlina. Berarti kan sering keluar negeri, melakukan konser, dan sebagainya. Tentunya Kang Dwiki di sini sebagai diaspora Indonesia, Muslim Indonesia, sebagai juga musisi Indonesia, dan juga masih banyak mungkin predikat lainnya yang harus disandang oleh Kang Dwiki. Tapi salah satunya mungkin yang bisa Kang Dwiki berikan adalah sebagai sosok Muslim Indonesia yang dibawakan pada saat Kang Dwiki di luar negeri. Nah, bagaimana nih Kang Dwiki saat istilahnya mungkin pada saat konser atau sebagainya untuk memperlihatkan bahwa saya juga seorang Indonesia dan saya juga seorang Muslim, yang mana dua-duanya itu bisa berpadu dengan sangat indah dan selaras. Mungkin Kang Dwiki dan Teh Nini Karlina mungkin nanti juga bisa memberikan. Mangga Kang Dwiki, silahkan. Mangga, terima kasih. Wah, Assalamualaikum Teh Nini Karlina, ini adinda saya nih. Sahabat saya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena dipercaya oleh Mbak Nini dalam sebuah lagu yang bertujuan untuk dakwah. Apa Mbak Nini judulnya? Kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku. Kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku. Ya, saya senang sekali beberapa tahun yang lalu bisa mengaransemen atas permintaan Mbak Nini dan tampil bersama di video klip ya. Dan itu salah satu yang sangat membahagiakan karena itu musik menjadi bagian dari dakwah. Kaitan tadi pertanyaan dari Mbak Dini, ya saya ingin bercerita. Saya seringkali tampil di luar negeri itu bersama sebuah grup saya yang tergantung ya, besar kecilnya. Kalau orkestra namanya World Peace Orchestra, terdiri dari teman-teman berbagai bangsa. Kalau band, World Peace Band juga terdiri dari teman-teman berbagai bangsa. Dan kalau yang paling kecil adalah World Peace Trio. World Peace Trio ini adalah unik, karena saya orang Muslim dari Indonesia sebagai leadernya dan komposernya. Anggotanya adalah seorang Palestine yang Kristen justru. Namanya Kamal Musalam, Kristen Palestina, yang lahirnya di Kuwait dengan bapak orang Lebanon dan ibu orang Palestina.
Pemain saksofonnya, pemain yang ketiga adalah seorang kelahiran Israel, Yahudi Israel, yang pindah ke Inggris, tapi kemudian di Inggris menjadi salah satu penggerak anti-Zionism. Jadi di dalam musik kami seringkali tur dengan grup itu, dan tentunya saya tidak banyak berbicara di on the stage, banyak memainkan musik, tapi ya dengan menunjukkan bahwa seorang Muslim, misalnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka jawab, dan mungkin dengan wardrobe yang ada nuansa Indonesianya, keragaman Indonesia itu selalu saya bawa ya dalam busana-busana saya kemana-mana, saya sangat memperhatikan itu. Dan juga dalam konteks komposisi musik yang hybrid, yang menyatu antara tiga budaya tadi, yaitu Islam, Kristiani, dan Yahudi, gitu ya. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa siogianya kita jangan selalu berperang, di musik sendiri kita bisa seperti ini, gitu. Nah, kemudian seringkali dalam kaitan dakwah, saya diminta oleh guru saya, Bang Din, ya, Prof. Din Samsudin, untuk sering terlibat di dalam gerakan dakwah di Muhammadiyah terutama. Apalagi menjelang muktamar Muhammadiyah. Jadi saya diceburkan ke sana. Beliau mendirikan pesantren modern internasional di Amalila di Sumbawa. Saya pun diceburkan oleh Pak Din, harus menjadi salah satu pengurus yayasan wakafnya yang mengurusi pesantren yang sangat besar tersebut. Jadi dari pengajian, dari pergaulan sehari-hari, membawa saya ke dunia dakwah secara langsung maupun secara di belakang layar. Nah, kaitannya dengan penampilan-penampilan tadi, saya juga selalu tidak lupa membawa kekhasan daerah Indonesia. Saya seringkali mengajak seorang pemain kendang, ya kendang Sunda, atau tarompet penca, atau suling, ataupun lainnya. Dan yang pernah saya sangat terkesan sekali adalah ketika tampil di markas besar UNESCO bersama World Music Orchestra, justru saya datang dengan memainkan angklung di sana. Jadi dengan angklung tersebut yang diakui oleh UNESCO sebagai World Intangible Heritage from Indonesia, kita bisa menunjukkan bahwa negara Indonesia yang berlandaskan negara agraris dan Bhinneka Tunggal Ika ternyata bisa menjadi satu negara yang kuat, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam kesempatan press conference sebelum dan sesudah konser, bila ada kesempatan, saya selalu mengungkapkan itu dengan bangga bahwa saya datang dari negeri Indonesia, negeri dengan umat Muslim terbesar di dunia, dengan ratusan suku bangsa, dengan 300 bahasa dan dialek, dengan etnis yang berbeda-beda. Dan kami adalah the ultimate in diversity. Begitu kira-kira, Mbak Dini. Semoga menjawab. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kang Diki. Jadi betul-betul ya Kang Diki bisa menampilkan sebagai image seorang Indonesia Muslim dan juga menampilkan agama Islam sebagai agama yang damai seperti itu ya Kang Diki. Nah, kalau Teh Nini sendiri bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior saya, Kakanda, Mas Dwiki Darmawan, yang sangat luar biasa sekali
Ini cerita hijrahnya tuh saya tunggu-tunggu loh, Mas. Alhamdulillah hari ini kesampaian ya, Masya Allah. Mbak Dini dan juga Mbak Berta dan juga sahabat muslimah soleha pengajian Prancis semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi mendengarkan cerita Mas Dwiki itu luar biasa ya. Saya itu kenal dengan beliau itu sekitar tahun 92 atau 93 ya, saat Mas Dwiki sedang melangsungkan pernikahan dengan Mbak Ita Purnamasari di Surabaya ya Mas ya. Alhamdulillah saya diundang loh Mbak. Aduh seneng banget deh. Ingat banget tuh saya hadir waktu itu. Kemudian beberapa kali saya juga sempat diajak oleh produser saya. Kebetulan waktu itu saya dengan Mbak Ita sempat pernah satu produser gitu ya, satu produser musik di bawah recording label yang sama gitu ya. Sempat ngejenguk waktu Nanda lahir ya, Mas ya. Masya Allah. Terus saya tidak menyangka bahwa perkenalan dan pertemuan yang menurut saya waktu itu, saya masih kecil sebenarnya, waktu itu masih junior banget lah ya. Dan saya melihat seorang Mas Dwiki itu udah musisi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya setiap kali ketemu beliau tuh ya speechless aja gitu, nggak tahu mesti ngomong apa gitu kan ya. Cuman mengagumi aja gitu loh. Terus ternyata perkenalan itu berlanjut meskipun kita tidak pernah berkomunikasi dengan intens. Tahun 2017 itu saya dapat rezeki lah gitu ya. Terus kemudian saya berpikir saya ingin mewujudkan salah satu keinginan saya gitu untuk bisa berdakwah melalui lagu gitu. Karena kan saya ini tidak pernah belajar, tidak pernah meminta, tidak pernah belajar untuk tiba-tiba punya dikaruniai suara yang ternyata ketika saya merekam lagu-lagu saya itu banyak disukai oleh pendengar musik gitu kan ya. Dan itu menurut saya anugerah sekali, dan saya hanya berpikir kenapa saya tidak membuat suatu karya lagu religi sebagai bentuk ucapan terima kasih saya, syukur saya kepada Allah gitu. Dan saat itu ketika saya terima lagunya gitu ya, kok yang terngiang di kepala saya itu, saya kepinginnya kayaknya Mas Dwiki deh yang ngulik musiknya gitu. Nah, kebetulan pada saat saya mau bikin musik itu, kok beberapa kali saya ada hubungan kerja dengan Mbak Ita gitu loh. Nah, terus akhirnya saya komunikasi lewat Mbak Ita, dan akhirnya alhamdulillah disambut baik oleh Mas Dwiki gitu kan. Akhirnya jadilah ceritanya lagu Kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku itu, dan sangat-sangat memuaskan seperti yang saya harapkan komposisi musiknya. Kemudian apalagi Mas Dwiki support untuk bersedia tampil di video klip seperti itu kan. Dan ternyata 5 tahun kemudian saya baru sadar, baru tahu gitu ya. Ternyata itu awal pintu gerbang saya menuju hijrah saya gitu loh. Tiba-tiba tahun lalu Mas Dwiki menghubungi saya, kemudian mengundang saya untuk bergabung di pengajian Orbit seperti itu. Nah, sebenarnya saya kenal dengan pengajian Orbit dengan Pak Din ini sudah Kemute Mbak Nini. Tapi saya kok belum berkesempatan untuk bisa ikut pengajian gitu loh. Nah, ketika masa pandemi kita di rumah aja, kemudian Mas Dwiki menawarkan hal itu, saya sambut baik sekali gitu ya. Itu seperti oase buat saya gitu loh. Nah, dari situlah kok tiba-tiba terus berlanjut, bahkan sekarang kami setiap minggu itu punya terlibat di majelis tadabbur Quran. Kebetulan Mas Dwiki sebagai penterjemahnya, dan Mas Dwiki mempercayakan saya sebagai
pembaca Al-Qur'annya gitu ya. Itu aduh itu Masya Allah Mas Dwiki, saya begitu indah Allah memperjalankan hijrah saya, ternyata itu semua apa namanya tidak lepas dari campur tangan lewat Mas Dwiki gitu loh. Itu luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih sekali Mas Dwiki. Masya Allah. Halo. Membantu memperjalankan saya sejauh ini, alhamdulillah, dan dari situ kehidupan saya alhamdulillah lebih lebih bahagia, lebih tenang, alhamdulillah. Adek, maaf, ini, aduh, sebentar. Adek, maaf, sebentar. Ananda Diandra. Mas, cuman ada satu mungkin kalau boleh saya bertanya. Jadi kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa musik itu ada yang melihatnya musik itu sebagai suatu hal yang dilarang gitu ya Mas ya. Nah, tapi saya melihat Mas Dwiki ini seorang yang religius, kemudian dengan karya-karya musiknya yang luar biasa, begitu apa ya, semangat menggunakan berdakwah melalui musik gitu Mas. Nah itu bagaimana Mas, pendapat Mas Dwiki mungkin? Terima kasih Mas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik. Masya Allah, ya, Masya Allah Mbak Nini ya, ternyata Kang Dwiki ini juga pengajak ini istilahnya nih, apa namanya, pengajak orang-orang untuk hijrah menjadi lebih baik ya Kang Dwiki ya, dengan musik, bahwa keahlian Kang Dwiki itu ada di musik, dan ternyata bisa membawa orang justru tertarik ya Kang Dwiki untuk istilahnya mungkin hijrah lebih baik, mengenal Islam bahkan lebih baik lewat musik. Dan tadi mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan dari Teh Nini, bagaimana kalau ada orang yang menyatakan bahwa musik itu mungkin haram ya, tapi memang itu yang saya tahu ada dua pendapat. Ada pendapat yang memang mengharamkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa selama musik itu memang baik gitu ya, untuk apa, membawa kita justru mendekatkan kepada Allah, itu malah diperbolehkan gitu ya Kang Dwiki. Nah, silakan Kang Dwiki menjawab mungkin. Ya. Pada dasarnya, terima kasih Mbak Nini, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Mbak Nini. Dan saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat yang sekarang ada di Perancis, Jerman, katanya tadi saya lihat di chat ada di Swiss ya, ada di mana-mana. Tadi ada yang bertanya juga, saya lihat di chat, yang terbaru yang karya yang musik dakwah yang berbahasa Inggris apa? Bisa diklik, dicari karya kolaborasi saya bersama Izzatul Islam dan Fadli, namanya We Are One, We Are Palestine ya, yaitu sebuah bentuk dukungan kita terhadap Palestine. Itu sebetulnya albumnya Izzatul Islam, sebuah grup nasyid paling senior di Indonesia yang kemudian saya dipercaya menjadi produser dan arrangernya sekaligus orkestratornya, di mana orkestranya saya rekam di Prague Czech Symphony Orchestra di Cekoslovakia ya, di Praha. Nah, sebagai info boleh dicari We Are One, We Are Palestine bersama Izzatul Islam bersama Fadli, Music by Dwiki Darmawan. Itu sekedar informasi. Nah, saya di sini ingin memberikan dulu dalam konteks Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat yang berarti kasih sayang, ya kan? Dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Jadi rahmatan lil alamin, maka sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepadanya, memasukkan keimanan dalam dirinya, memasukkan ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan Allah. Jadi orang Islam sendiri harus membuat seorang Muslim adalah orang-orang yang
merasa orang lain di sekelilingnya ini menjadi merasa aman. Jadi lisan dan tangannya orang mukmin adalah orang yang membuat manusia lainnya merasa aman atas darah, jiwa maupun harta mereka. Ketika orang merasa tidak aman dengan kedatangan kita, itu berarti tidak rahmatan lil alamin. Ya. Jadi hal yang kecil-kecil saja Rasulullah SAW juga dulu sering memberikan makanan kepada seseorang yang tiap hari menghinanya, bahkan meludahinya. Seorang muslim adalah selalu membuat orang-orang sekitarnya merasakan keamanan, kenyamanan, dan perlindungannya. Karena Islam itu adalah manifestasi dari rasa damai. Ya. Jadi, oleh karena itu, terkait dengan pendapat itu sebenarnya boleh dikatakan perdebatan tentang nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai dari alat musiknya, suara, konten nyanyian, gerakan tubuhnya, sebenarnya itu telah tuntas dikaji para ulama kita sejak ratusan tahun silam. Baik yang mengharamkan maupun yang memperbolehkan. Jadi saya di sini mungkin tidak mampu untuk menjawab itu secara bahwa ini adalah yang paling benar, namun sudah menjadi tabiat ya, setiap masalah yang mereka yakini adalah paling benar, pendapat yang lain paling salah. Nah ini kan yang menjadi jadi repot gitu. Jadi saya tidak ahli dalam ayat-ayatnya, dalam apanya. Yang penting di sini kita yakinkan, kita niatkan bahwa bermusik untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk kemaslahatan, untuk menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan tidak membawa kepada hal kemaksiatan, menjadi orang, menjadi negatif, kita tidak memberikan ajakan yang jelek-jelek. Itu saja yang bisa saya jawab dan bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Kemampuan saya menjawab itu hanya sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Dwiki, betul. Salah satunya kalau saya mendengarkan lagu dari Kang Dwiki juga mengenai Tuhan, kadang merinding gitu ya. Apalagi kalau kita yang di perantauan ini, jadi sepertinya apa ya, namanya jadi melankolis, jadi ingat sama Allah gitu. Dan lagu-lagu seperti itu justru membuat kita kadang-kadang semakin dekat kepada Allah seperti itu. Nah, karena tadi kita ngomong bicara lagu, sebelum kita memasuki tanya jawab yang sudah banyak, kita ada hiburan sejenak. Salah satu dari sahabat kita, Teh Madina ini akan menyanyikan lagu ciptaan dari Kang Dwiki. Teh Madina, sudah siap Teh Madina? Insya Allah. Surprise. Nah, ini kejutannya. Mungkin Teh Nini nanti bisa gabung juga, Teh Nini bisa duet. Kalau mau, silahkan. Lagunya apa Teh Madina? Madina di Perancis ya? Aku di Perancis, Kang Dwiki. Madina juga di Perancis. Lagunya apa Teh Madina? Dwiki, seorang Dwiki Darmawan. Jangan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Jangan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju.
Serahkanlah hidup dan matimu. Serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Matur nuwun. Masya Allah. Luar biasa. Indah sekali menyanyikannya. Terima kasih sudah berkenan menyanyikan lagu itu. Semoga menginspirasi untuk semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya grogi sangat ini menyanyi di depan musisi sebesar Bang Dwiki. Saya manggilnya apa ya? Bang, Kang, atau Mas? Bang. Boleh apa aja. Ya, kebetulan saya pernah lihat juga Mas Dwiki bermain bersama kakak saya, Husnan Bevanani di Azerbaijan. Alhamdulillah saya lihat videonya. Alhamdulillah. Oh, itu Kakanda ya, Pak Dubes Husnan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, saya pernah diundang beliau 2 kali ke Azerbaijan dan pernah berkolaborasi dengan beliau juga, bukan hanya duta besar tapi pemain musik dan penyanyi juga ya. Iya. Udah lama tinggal di Prancis? Alhamdulillah sudah 5 tahun. 5 tahun, Bang. Oh, ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Salam buat istri dan keluarga, sehat semua di sana. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Teh Dini. Ya, terima kasih Teh Madina, Masya Allah. Ditodong malam-malam masih bisa ya Teh Madina ya, hirannya. Alhamdulillah. Kompak memang pengajian Perancis. Baik, sekarang kita akan memasuki pertanyaan, tanya jawab. Mungkin sebaiknya langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu datang dari Teh Lin ya, kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya, Teh Lin, mangga Teh Lin, langsung saja Teh Lin. Ini aja deh, dibaca aja deh Teh. Saya lagi ada ini di dapur. Mangga sampurasun Kang Dwiki. Baik, kalau itu saya bacakan. Baik, saya bacakan kalau itu pertanyaan Teh Lin, yaitu adalah perjalanan musik mana atau konser musik mana yang paling berbekas di jiwa Kang Dwiki. Mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa pesan spiritualnya. Kemudian mungkin bisa disatukan ya Kang Dwiki dengan pertanyaan satu lagi, yaitu apakah ada kesulitan dalam melakukan ibadah sholat apabila waktunya tiba? Pada saat mungkin konser di luar negeri atau konser dimanapun, mungkin kagok dengan kolega-kolega non-muslim seperti itu. Baik, itu dulu pertanyaannya Kang Dwiki. Bangga, silakan di. Ya, baik. Terima kasih. Ini juga saya tambahkan boleh ya. Tadi ada from Irda ya untuk Assalamualaikum Kang Dwiki, karena sering melakukan tur di luar negeri, apakah ada kesulitan dalam melakukan ibadah sholat apabila waktunya tiba? Misalkan kesulitan mencari tempat atau kagok dengan kolega-kolega non-muslim. Nah ini juga pertanyaan yang bagus. Baik, saya jawab satu-satu. Setiap tempat yang saya kunjungi selalu sangat berkesan. Dan saya selalu bersyukur atas kebesaran ilahi yang bisa membawa saya menikmati keindahan yang diciptakannya dimanapun saya berada. Tapi yang saya sangat, artinya di antara itu pasti ada yang teringat-ingat sampai sekarang ya, adalah tentu saya bisa ceritakan. Tahun 2012 saya diundang oleh seorang produser dan oleh seorang promotor yang berasal dari negeri Madagaskar. Beliau, sayang sekarang beliau sudah meninggal tahun lalu. Beliau mengundang saya untuk tampil di Madagaskar. Ya, jadi Madagaskar Jazz Festival namanya Madagaskar.
Itu negara itu dari dulu semenjak saya SD, SMP, SMA, saya baca dalam sejarah. Dan konon dari abad ke-7, pelaut-pelaut dari Sulawesi, terutama dari orang-orang Bugis, itu sudah berlayar karena mencari ikan dan berdagang, nelayan sebetulnya, sampai ke sebuah semenanjung di daratan Afrika, tepatnya di Afrika Selatan yang sekarang. Tapi juga ada yang sampai ke Madagaskar. Madagaskar adalah sebuah pulau terpisah dari daratan Afrika. Saya mendengar cerita bahwa di Madagaskar itu sebagian besar adalah turunan Sulawesi dari Indonesia itu. Dan saya ke sana ingin membuktikannya. Ternyata betul. Begitu sampai ke Madagaskar, banyak mereka bicara bahasa-bahasa yang persis dengan logat orang Sulawesi Bugis ya, dengan bahasa Indonesia. Begitu alat musiknya ada yang mirip dengan sasando di Pulau Rote. Cara mereka bersawah dan berpadi dan menanam padi konon diturunkan dari nenek moyangnya yang berasal dari Indonesia, yang berasal dari Sulawesi. Jadi yang membuat saya terkesan adalah begitu jauhnya orang-orang dari daratan Indonesia sampai ke sana, tidak hanya pada saat Syekh Yusuf yang dari ulama yang dari Sulawesi dibuang oleh Belanda ke Cape Town ya, yang akhirnya menjadi penyebar Islam di Afrika Selatan, tapi ternyata dari jauh sebelumnya. Jadi itu dapat saya ceritakan, saya sangat berkesan, dan di mana kemudian saya bisa ketemu dengan orang-orang, dengan teman-teman baru, yang ketika bicara dengan saya, ya betul, nenek moyang saya adalah turunan dari Indonesia, turunan dari Bugis, dari Sulawesi, Makassar. Jadi saya sangat amazed sekali bahwa kedatangan saya ke Madagaskar bukan hanya tampil bermain musik, merepresentasikan Indonesia, tapi ternyata ketemu dengan orang-orang yang mempunyai root of identity di Indonesia sendiri. Dan itu merupakan kebesaran ilahi menurut saya. Saya dipertemukan dengan orang-orang itu, dan saya bisa melihat langsung apa peninggalan budaya-budaya orang-orang yang berasal dari Indonesia. Nah, yang kedua, tentu walaupun tidak memungkiri semua tempat di dunia ini adalah keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu saya syukuri. Ya. Nah, kita agama Islam adalah agama yang memudahkan, yang tidak mempersulit. Jadi tadi ketika sedang di mana-mana kesulitan melakukan ibadah sholat, maka disiasati. Misalkan sebelum pergi, sholat sudah dijamak dulu, bisa jamak qashar, bisa tidak usah qashar. Kemudian kesulitan mencari tempat, di kendaraan pun sambil jalan jadi, di pesawat pun jadi, di mobil pun jadi. Apakah kagok dengan koleha-koleha non-muslim? Insya Allah saya tidak kagok, saya bilang, saya izin ya, saya sholat dulu, walaupun saya berada di sebelah mereka dalam pesawat atau dalam mobil, ya kita sholat aja tetap, karena kita tidak mengganggu mereka. Dan kembali lagi, kita mempunyai kata yang sederhana, ya Islam rahmatan lil alamin adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi dengan keyakinan itu insya Allah tidak saling mengganggu. Ya. Nah, juga Allah selalu mempertemukan dengan orang-orang baik seperti adinda saya ini yang membawakan kekasih Tuhanku Muhammad Nabiku. Ini sudah di-share ya YouTube-nya, di chat, bisa diklik. Ada lagu Taubat juga bisa diklik. Dan tadi ada yang share Mbak Alfi dari pengajian Perancis ya.
We Are One, We Are Palestine itu ciptaan teman-teman dari Izzatul Islam yang saya mengaransemen musiknya. Dan ini yang lumayan paling terbaru, lagu bernuansa dakwah sekaligus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Mbak Nini tadi mohon maaf di chat ini ada gangguan anak-anak. Justru menurut saya bukan gangguan, itulah adalah keindahan yang Allah berikan kepada kita, di mana sangat membahagiakan sekali ya gangguan anak-anak seperti itu ya, ceriwis, bahagia di samping kita. Karena Mbak Nini nikmati betul itu, karena sebentar lagi time flies ya, ketika sudah remaja atau sudah diambil orang, dilamar, menikah, itu sudah tidak ada lagi nanti. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Mohon maaf bila ada kurangnya. Makasih. Atur nuhun Kang Dwiki, Masya Allah ya. Jadi seorang musisi besar seperti Kang Dwiki pun tetap ingat beribadah dimanapun. Dan memang seperti kata Kang Dwiki bahwa agama Islam itu memang mudah ya Kang Dwiki, tapi tidak juga untuk diremehkan seperti itu. Ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Cek Dewi di Jerman. Mangga, dari tadi sudah melambai-lambai. Mangga Cek Dewi. Ini melambainya teh nggak bisa dihilangkan geningan. Nanti aku hilangkan. Apa yang hilangkan? Atuh. Assalamualaikum Kang Dwiki, hapunten. Perkenalkan saya Dewi di Jerman, cuman panggilan viralnya Ce Dewi gitu. Pasti orang Sunda ya mah. Mohon, tapi pilih roaming jantan Indonesia baik jika nak. Ya, yang lain nanti roaming. Saya sih cuma mau berterima kasih karena dengan kayak lagu yang dari Kang Dwiki, kayak dengan menyebut nama Allah gitu, itu benar-benar buat saya sendiri, saya tuh lebih mendapatkan ke hatinya tuh lebih dari menyanyi, karena saya juga hobinya tuh menyanyi sebetulnya gitu. Dan banyak yang ya suka ada yang nasihatin gak boleh, itu tuh haram, tapi ya gimana gitu. Pandangan saya seperti ini gitu, jadi buat saya pribadi itu nggak haram gitu. Jadi banyak banget lagu-lagu dari nasyid apapun itu, dari kayak Nisa Sabian, yang dari lagu-lagu itu sendiri terkadang tiba-tiba keluar air mata karena memang benar-benar menyentuh banget gitu. Jadi dapat ilmu juga dari lagu-lagu yang contohnya kayak Ashabul Kahfi atau nasyid-nasyid lainnya gitu. Jadi menurut gimana pertanyaannya itu, Kang Dwiki sendiri apakah pernah ada yang menjudge Kang Dwiki gitu, sampai kan kalau Kang Dwiki kan artis ya, maksudnya teh ada yang sampai benar-benar ini nggak sih gitu, ngemusuhin karena kan ada yang berpaham musik itu haram gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan langsung dijawab Kang Dwiki. Ya, waalaikumsalam. Ce Dewi ya, Ce Dewi. Sebetulnya saya jadi ingin ngobrol bahasa Sunda, tapi yang lain jadi akan roaming, jadi bahasa Indonesia aja. Ya, ini menarik sekali. Kan masalah keharaman musik dan nyanyiannya itu datang dari sifat dari suatu ijtihad ya, dari penampilan dari penafsiran ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun yang menafsirkan itu menggunakan satu penafsiran yang dianggap sebagai tafsir tunggal yang paling benar. Padahal ijtihad itu masih banyak juga ijtihad ulama lainnya yang membolehkannya gitu. Jadi itu yang menjadi masalah kan, ijtihad yang dianggap paling benar. Maaf, ini saya mematikan ini dulu. Ya, tentu ada pernah yang
menegur saya keras dan sebagainya, tidak perlu saya ceritakan di sini. Tapi saya dengan keyakinan sendiri bahwa ada pendapat yang tidak mengharamkan musik yang bersumber dari ijtihad ulama lain yang tidak mengharamkan, yang tidak memvonis haram, ya. Misalnya Imam Al-Ghazali sendiri tidak mengharamkan, gitu. Jadi ya itu menjadi patokan, ya. Jadi yang terpenting adalah apa yang saya tulis dalam musik berupaya membawa ajakan kebaikan dan tidak membawa ke dalam satu ajakan keburukan. Itu aja, Ce Dewi, Teteh Dewi. Salam. Saya punya keponakan di Jerman, di Göttingen. Teh Dewi tinggalnya di mana? Oh, abdi mah di Hameln. Göttingen sekitar 1 jam lebih sih. Ya, ini ada keponakan saya, perempuan. Namanya? Namanya Dienda Cita Syari Putri. Dia tinggal di Göttingen karena dia kuliah PhD di University of Göttingen. Kalau ketemu ya. Ya, semoga bisa menjawab Teh Dewi. Terima kasih. Silakan Mbak Dini. Baik, Kang Dwiki nuhun. Kang Dwiki ada pertanyaan ini, apakah karya lagu dari Kang Dwiki ada yang vokal saja tanpa alat musik seperti karya Zain Bika? Adakah Kang Dwiki? Ada. Versi beberapa karya saya yang dibawakan oleh nasyid sama sekali tidak ada alat musiknya. Mungkin bisa di browsing beberapa karya dari Senada, grup nasyid Senada. Saya pun tidak terlalu hafal judul-judulnya, karena biasanya saya berkolaborasi dengan teman-teman dari Senada itu, kemudian mereka yang membuat liriknya, dan itu pure nasyid gitu. Yang tidak diiringi alat musik, termasuk dengan sahabat-sahabat saya dari nasyid Izzatul Islam. Jadi bisa dicari dan didengarkan Senada dan Izzatul Islam. Namun belakangan Senada dan Izzatul Islam sendiri mulai merambah memakai musik juga, bahkan orkestra gitu. Tapi ada juga album mereka yang benar-benar nasyid saja, tidak pakai alat musik. Terima kasih. Baik, Kang Dwiki, saya penasaran ya, di masa pandemi seperti ini, tadi kan Kang Dwiki bilang memang pengajian jadi banyak ya, apa sifat-sifat religius, acara-acara religius. Mungkin Kang Dwiki bisa sedikit memberikan mungkin pesan atau kesan selama masa pandemi ini, apa sih yang Kang Dwiki dapatkan gitu? Karena kan udah dibilang konser tidak bisa, apapun tidak bisa. Tapi ada juga orang yang justru pada saat pandemi malah memberikan konser lewat Zoom, hal-hal seperti ini gitu. Malah ini mungkin salah satu cara Allah gitu yang memperkenalkan, mempertemukan banyak orang yang sebenarnya mungkin kita nggak kepikiran untuk ketemu. Contohnya saat ini, atas izin Allah, pengajian Perancis bisa mengundang Kang Dwiki. Sebelumnya mana kepikiran seperti itu ya Kang Dwiki ya. Bagaimana menurut Kang Dwiki sendiri? Saya mendapatkan berkahnya yang luar biasa. Pertama kali down, drop, sedih. Apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak boleh. Tapi kemudian jadi seperti dapat berkah gitu ya. Jadi banyak sekali bisa mengikuti kajian-kajian online seperti ini, menimba ilmu, bahkan lintas dunia, lintas benua gitu. Nah, juga saya juga tidak terpikir sebelumnya kalau bersama lembaga-lembaga kemanusiaan tuh tidak hanya dompet duafa, aksi cepat tanggap, human initiative, sudah tidak terhitung
saya diminta dan dilibatkan dalam konser-konser virtual yang bertujuan charity untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID, termasuk para nakes dan sebagainya. Jadi saya merasa bersyukur bahwa saya dilibatkan untuk bisa beribadah melalui itu. Yang juga di pengajian-pengajian seperti ini banyak ilmu sekali yang didapat ya. Mbak Nini Karlina termasuk yang selalu bertandem dengan saya, ada tadabur Quran yang lintas dunia juga ya, setiap minggu jam 10 pagi. Mungkin teman-teman juga bisa ikut, nanti kami undang. Dan saya jadi merasa, jadi gini ya, jadi dulu tuh gini, terus terang aja, saya tidak malu-malu. Sibuk aja kita, sibuk di studio, sibuk tour, sibuk rehearsal, sibuk GR, sibuk konser. Tiap kalau mau ada pengajian, aduh saya mah batal, saya harus ada GR. Setiap mau ada apa, saya harus terkonser, saya harus terbang sini. Jarang sekali, kecuali hanya satu pengajian orbit itu yang selalu saya ikuti. Tapi sekarang itu justru dengan teknologi, dengan online, malah sering sekali dapat ilmu dari pengajian di mana-mana. Nah, itu salah satu hikmahnya ya. Terus dengan di rumah saja, saya bisa ngajak Mbak Nini, ayo kita virtual nih, charity konser bersama Dompet Duafa. Rekam saja, rekam di rumah aja, musiknya saya kirim, Mbak Nini take sendiri, terus nanti kita editkan lagi. Wah, Masya Allah. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang kita buat. Kemudian kita jadi canggih. Saya sendiri sebagai Ketua AMI Awards dilaksanakan tahun lalu dengan protokol kesehatan yang ketat dan prosesnya hanya melalui virtual. Saya sendiri sekarang sedang menjadi juri Lomba Inovasi Musik Nusantara, Lintara, di mana prosesnya semua melalui virtual. Jadi menurut saya, kita manusia selalu harus mengambil berkah dari apapun kesulitan yang kita hadapi. Dan berkah itu selalu ada positifnya. Saya rasakan itu dengan keadaan yang sekarang ini, Mbak. Termasuk menurut saya diundang ke sini itu adalah terima kasih. Saya berkah sekali bisa bersilaturahmi, dapat saudara-saudara baru di sini, sahabat-sahabat baru di sini, Mbak. Gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kang Dwiki. Betul ya. Allah tuh bukan menutup pintu, sebenarnya sedang membuka pintu lain-lainnya sebenarnya gitu ya Kang Dwiki ya, kalau boleh kita lihat. Ada pertanyaan lain sepertinya ini Kang Dwiki, tapi mungkin karena ada waktu pertanyaan apa. Baik Kang Dwiki, waktunya memang sudah mepet, tapi kalau Kang Dwiki mungkin bisa menjawab pertanyaan kami yang terakhir, yaitu dari Terina. Pertanyaannya adalah bagaimana kesulitan apa yang sering dihadapi sebagai musisi musik Islam? Bagaimana sikap Bang Dwiki menyikapinya? Mangga, Kang Dwiki. Ini pertanyaan terakhir ya, para sahabat. Ya, ini pertanyaan sangat-sangat menarik sekali. Ya, Terina ini orang Makassar ya. Pak Karena ya di sana ya. Sekarang tinggal di mana? Di Jerman ya? Ya, tinggal di Jerman. Jadi, seringkali terutama kesulitan saya adalah yang saya hadapi ketika berkaitan dengan instrumen musik yang elektronis ya. Karena kalau tidak pas, alat musik yang elektronik dengan amplifikasi itu seringkali menimbulkan suara yang bising, suara yang tidak nyaman di kuping, terlalu ngerok, dan sebagainya. Saya terus terang di dalam dakwah dengan musik sangat lebih suka menggunakan alat-alat musik yang akustik, yang tidak terlalu bising, seperti violin, cello, flute, piano akustik, kontrabas, dan lain-lain.
jarang saya menggunakan misalnya drum elektronik atau gitar yang meraung-raung dan sebagainya. Nah, biasanya kesulitan saya adalah ketika ada permintaan di dalam konteks konser-konser yang bersifat charity atau religius ini, tapi konser itu menghendaki banyak peralatan elektronik yang dipergunakan. Jadi biasanya saya meminimalisir itu, lebih banyak sebanyak mungkin membawa peralatan alat yang akustik sehingga lebih mudah dibalance-nya gitu ya. Karena saya sendiri sekarang terus terang sudah nggak tahan dengan suara-suara yang terlalu bising ya. Pada dasarnya kan musik itu kan sebuah keindahan yang bisa kita sampaikan. Apabila dakwah suara musiknya itu bising banget itu, nah itu saya rasa sulit. Itu aja kesulitan saya biasanya dengan alat-alat musik yang elektronik itu, Mbak. Atur nuhun. Baik, terima kasih Atur nuhun Kang Dwiki atas jawabannya, Masya Allah. Para sahabat, sebelum nanti kita menutup, kita akan mendengarkan pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Jadi Kang Dwiki di pengajian Perancis ini, setiap kali ada kajian, itu ada ciri khasnya, yaitu ada pantun yang akan dibawakan oleh sahabat kita Mbak Berta. Silakan Mbak Berta, mangga. Terima kasih Teh Dini. Ada juga Mbak Husnul di sini dari Perancis yang juga akan duet maut sama saya. Berkolaborasi di pantun. Teh Husnul sudah siap? Siap Mbak Berta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini warga perantau berkumpul di sini untuk mengaji. Hari ini kedatangan musisi Krakatau, band legendaris kebanggaan negeri. Anak kecil belajar bicara, sedang serius, jangan diusik. Pengajian Perancis sedang bergembira, tamunya Kang Dwiki, maestro musik. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut Mbak Berta. Ya, layang-layang. Ya, layang-layang, benangnya senar. Mainnya di lapangan, bukan di belukar. Kang Dwiki memang musisi tenar, tapi akhlaknya santun tak tertukar. Alhamdulillah. Naik gunung jalannya mendaki. Lebih baik main ke taman safari. Terima kasih kehadiran Kang Dwiki, suami solehnya Ita Purnamasari. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi ini Pak Diki. Ada lagi. Lanjut. Ada lagi. Ingin rasanya liburan ke Sumbawa. Pulaunya cantik, lautan mengelilingi. Semoga kita semakin takwa, menjadi umat yang Allah lindungi. Alhamdulillah, Masya Allah. Cakep. Hijrah Rasulullah penuh cobaan. Sahabat mengiringi tak takut mati. Pemimpin terkenal sepanjang zaman. Di saat wafat tak lupa ummati, ummati. Sedang santai, tiba-tiba ada tamu. Masuk rumah tanpa izin. Apa kabar sholat dan ibadahmu? Semoga hijrah membuatmu makin rajin. Bunga mawar mekar sekuntum, merah cantik dan wangi aromanya. Jadikan hijrah sebagai momentum, lakukan ibadah sebaik-baiknya. Amin, amin. Amin, amin. Senangnya anak dapat mainan. Anak bermain secara bergiliran. Hijrah di segala segi kehidupan. Berdakwah dalam sektor hiburan. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Kita ingin hijrah yang hakiki. Percaya dan yakinkan diri. Terima kasih atas sharingnya Kang Dwiki. Menjadi oase emak-emak rindu negeri. Makasih. Assalamualaikum. Cakep. Masya Allah. Terima kasih. Mbak Bu Berta. Ya Pak. Saya ingin bertanya. Jadi Makedonia itu
negaranya dipecah lagi, jadi ada North Makedonia begitu. Itu sudah menjadi negara terpisah lagi atau masih otonom? Oh gitu. Jadi karena Makedonia itu lama berseteru dengan Yunani, salah satu syarat untuk masuk ke dalam Uni Eropa itu harus ganti nama, Pak. Karena di Yunani sendiri sudah ada Makedonia. Jadi saling klaim gitu. Jadi sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah Makedonia itu berganti nama ke North Makedonia. Jadi nggak boleh sama lagi dengan yang di Greece gitu. Sekarang keanggotaan untuk masuk ke Uni Eropa itu sedang diperjuangkan gitu, Pak. Jadi Makedonianya masih sama, hanya dia Masih penamaannya dirubah. Nama saja yang berbeda, iya. Yang ini kan yang ibu kotanya tetap Skopje itu ya? Skopje, tetap, Pak. Oh ya, paham. Saya pikir ini pecah lagi negara apa gimana? Ternyata karena ada nama Makedonia di Greece ya, jadi dia pakai North Makedonia. Paham. Terima kasih pencerahannya. Soalnya saya senang sekali sejarah dan geografi. Baik, para sahabat, kita sudah sampai di penghujung. Walaupun rasanya tidak puas ya, kalau bisa mungkin mendengarkan sharingnya Kang Dwiki berjam-jam karena sangat menarik sekali. Kelihatan banget Kang Dwiki ini adalah orang yang berwawasan luas. Istilahnya kalau bahasa Perancisnya itu adalah cultivé. Jadi senang membaca, senang ilmu pengetahuan. Diajak diskusi itu asik banget gitu ya. Baik dari modal ilmu pengetahuan bahkan dari bidang religi juga. Terima kasih sekali lagi Kang Dwiki, Masya Allah, Barakallah, betul-betul suatu kehormatan buat pengajian Perancis bisa menghadirkan seorang musisi besar yang dapat sharing, memberikan banyak ilmu dan juga apa istilahnya mungkin manfaat buat kita untuk semangat di perantauan ini sebagai Muslim, sebagai diaspora Muslim, Muslimah dan juga sebagai diaspora Indonesia itu sendiri. Terima kasih Kang Dwiki, Barakallah. Semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan dari Kang Dwiki. Terima kasih juga untuk Teh Nini Karlina tadi yang sudah mau bergabung juga. Semoga duet-duetnya kita tunggu untuk berikutnya musik-musiknya dan juga lagu-lagunya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada semua yang sudah bergabung. Saya sebagai moderator mohon maaf bila mungkin tadi selama membawakan acara ada kesalahan secara tidak sengaja ataupun mungkin bahasa tubuh saya mungkin yang kurang berkenan, saya juga mohon dimaafkan karena hanya Allah yang sempurna. Saya kembalikan kepada Mbak Berta sebagai host untuk menutup acara. Silakan Mbak Berta. Terima kasih Mbak Dini, Alhamdulillah. Terima kasih acaranya lancar, sharingnya juga Masya Allah luar biasa. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari perjalanan hijrah, Dwiki Darmawan, dan Teh Nini Karlina, dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya Alhamdulillah terjawab semua ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pengajian kali ini. Semoga kita bertemu di kemudian hari. Alhamdulillah. Amin. Cakep. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pengajian ini kita bisa akhiri. Saya akan tutup pengajian ini dengan bacaan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Ditunggu di Jerman Prancis Kang Dwiki, Mbak Nini. Makasih. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa Tunggu ya kalau udah nggak corona. Barakallah fiik untuk semuanya. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Jerman ya. di Irlandia. Terima kasih. Insyaallah. Keliling Eropa. Assalamualaikum. Wajib Terima kasih Mbak Udah Berta. foto Teh Dini. keliling Eropa. Terima kasih Madinah. Tunggu terima kasih jawabannya Kang semuanya. Dwiki. Ya, Mbak Nini sama Kang Diki kalau ke Eropa colek-colek nih teman-teman lintas Eropa. Insya Allah. Dari barat Insya ke Allah. timur udah siap. Barat ke timur udah siap tuh Irlandia yang bilang Ya. dari Irlandia. Baik kita tutup, kita pamit. Silakan Mbak Berta, kita tutup mungkin kalau begitu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, karena berdua iya, karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Rabbana atas atina kehadiran fid dunya semua. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pamit semuanya. Pamit Mbak Berta. Kita tutup. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi Tia. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Main 2 lagu dikasih 25 juta aku. Aning. Oke, pamit. Assalamualaikum. Saya tutup, Teh Nini, saya tutup semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau nuhun tadi nih. Hatur nuhun sadayana. Sami-sami. Barakallah semuanya. Terima kasih.